Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang parameter kritis produksi tablet. Adapun nama anggota kelompoknya. Yang pertama, Novita Andriani. Yang kedua, Nur Fadila atau saya sendiri. Yang ketiga, Nur Hasanah. Yang keempat, Nur Isati. Dan yang kelima, Miftahul Hiraya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nur Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, pengertian parameter kritis. Parameter kritis adalah parameter atau hal-hal yang secara langsung mempengaruhi mutu produk. Masing-masing produk memiliki parameter kritis yang berbeda-beda pada setiap tahapan produksinya, yang menentukan bahwa parameter tersebut kritis atau tidak adalah bagian R dan D. Untuk bisa mengetahui bahwa suatu parameter tersebut kritis atau tidak bisa dilihat pada batch record-nya. Agar bisa dihasilkan produk yang baik, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap parameter kritis tersebut. Kemudian parameter kritis proses pembuatan tablet. Yang pertama, penimbangan. Parameter kritis dalam proses penimbangan adalah kebersihan alat timbangan. Hal ini sangat penting untuk kontaminasi dari bahan-bahan yang akan ditimbang. Setiap melakukan penimbangan alat harus selalu dibersihkan agar tidak tercampur dengan bahan-bahan yang selanjutnya akan ditimbang. 2. Pengayakan. Parameter kritis dalam proses pengayakan antara lain: pertama, waktu atau lama pengayakan. Waktu atau lama pengayakan, waktu optimum. Jika pengayakan terlalu lama, akan menyebabkan hancurnya serbuk, sehingga serbuk yang seharusnya tidak terayak akan menjadi terayak. Jika waktunya terlalu lama, maka tidak terayak sempurna. Selanjutnya, masa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Selanjutnya, intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumpukan antara partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Kemudian, pengambilan sampel yang mewakili populasi. Sampel yang baik mewakili semua unsur yang ada dalam populasi. Populasi yang dimaksud adalah keanekaragaman ukuran partikel, mulai yang halus sampai ke yang paling kasar. 3. Pencampuran. Yang pertama, pencampuran awal atau sebelum dilubrikasi. Parameter kritis dari tahapan proses ini yang perlu divalidasi adalah lama pencampuran atau mixing time. Hal ini sangat kritis untuk menjamin distribusi zat berkhasiat homogen dalam campuran untuk sediaan yang divalidasi. Kemudian pencampuran akhir atau setelah dilubrikasi. Parameter kritis dari tahapan proses ini yang perlu divalidasi adalah waktu pencampuran akhir. Hal ini sangat kritis untuk menjamin keseragaman kandungan suatu batch. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 10 titik yang dilakukan dalam drum mixer. Keempat, granulasi. Yang pertama, jumlah bahan pengikat. Jumlah bahan pengikat yang ditambahkan sangat mempengaruhi konsistensi granul basah yang terbentuk. Jika jumlah bahan pengikat yang ditambahkan terlalu banyak, dapat menyebabkan overweighting atau granul terlalu basah. Granul yang terlalu basah menyebabkan granul susah diayak dan butuh pengeringan yang lebih lama untuk memperoleh granul kering dengan kadar yang diinginkan. Kemudian, waktu pencampuran. Waktu pencampuran sangat mempengaruhi keseragaman zat aktif yang terkandung dalam granul basah ataupun granul kering. Dengan waktu pencampuran yang tepat diharapkan terjadi pencampuran yang efektif antara zat aktif dengan zat tambahan lainnya. Kemudian, ukuran penyaring. Ukuran penyaring mempengaruhi ukuran dari granul yang dihasilkan. Ukuran granul yang dihasilkan harus seragam, mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. 5. Pengeringan. Pada proses pengeringan, selalu diinginkan kecepatan pengeringan yang maksimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk mempercepat pindah panas dan pindah massa, atau pindah massa dalam hal ini perpindahan air keluar dari bahan yang dikeringkan ke dalam proses pengeringan tersebut. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memperoleh kecepatan pengeringan maksimum, yaitu yang pertama, luas permukaan. Semakin luas permukaan bahan yang dikeringkan, maka akan semakin cepat bahan menjadi kering. 2. Suhu. Semakin besar perbedaan suhu atau antara medium pemanasan dengan bahan yang dikeringkan, maka akan semakin cepat proses pindah panas berlangsung sehingga mengakibatkan proses penguapan semakin cepat pula. Kemudian kecepatan udara. Umumnya udara yang bergerak akan lebih banyak mengambil uap air dari permukaan bahan yang akan dikeringkan. Udara yang bergerak adalah udara yang mempunyai kecepatan gerak yang tinggi yang berguna untuk mengambil uap air dan menghilangkan uap air dari permukaan bahan yang dikeringkan. Kemudian kelembapan udara. Semakin lembab udara di dalam ruang pengeringan dan sekitarnya, maka semakin lama proses pengeringan berlangsung kering. Begitu juga sebaliknya, karena udara kering dapat mengabsorpsi dan menahan uap air. Selanjutnya, tekanan ATM dan vakum. Pada tekanan udara atmosfer 760 Hg atau 1 atm, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada tekanan udara lebih rendah dari 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Kemudian waktu. Waktu pengeringan berhubungan erat dengan kadar yang akan terkandung dalam kadar air. Kemudian pencetakan ini yaitu adalah poin ke-6. Parameter kritis dari tahapan proses ini yang perlu divalidasi adalah tekanan dan kecepatan percetakan. Kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan saat penablatan akan meningkatkan kekerasan tablet. Pada umumnya, tablet yang keras memiliki waktu hancur yang lama atau lebih sukar hancur dan disolasi yang rendah. Ketujuh, pengemasan primer atau strip. Bagian mesin strip yang kritis dalam pengemasan primer adalah bagian feeding gauge, feeding chute, dan sealing. Bagian feeding chute adalah bagian yang terdapat pada hopper mesin, berbentuk seperti rel atau jalur, dan berfungsi untuk mengarahkan tablet atau kapsul. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.